student. How are you today? I hopefully you are fine. Okay. Are you ready to study with me today? Okay, good. Today we going to learn about human circulatory system. Oke, anak-anak, materi kita hari ini merupakan kelanjutan dari dua materi kita sebelumnya, yaitu sebelumnya sudah belajar tentang pernafasan, kita menyerap oksigen, mengeluarkan karbon dioksida. Di pencernaan kita belajar tentang makanan yang diserap nutrisinya oleh tubuh kita di bagian usus penyerapan. Nah, lalu itu semua digunakan oleh siapa? Oleh semua sel tubuh kita. Lalu bagaimana sel tubuh kita bisa mendapatkan oksigen dari paru-paru? Kenapa bisa sampai di ujung kaki? Ya, berarti harus ada yang membawa. Kenapa kok bagian tubuh kita tetap bisa bertumbuh dengan baik? Karena mendapat nutrisi. Nutrisinya didapatkan dari usus halus. Bagaimana kok dari usus halus bisa sampai ke telapak tangan misalnya? Berarti harus ada yang membawa. Nah, di bagian materi kita hari ini kita akan belajar tentang alat untuk mengangkut zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita yang kita kenal dengan istilah circulatory system atau sistem sirkulasi di dalam tubuh kita. Nah, siapa yang bertugas sebagai alat untuk mensirkulasi atau mengangkut yang alat-alat atau di dalam tubuh kita itu adalah darah, blood, gitu ya. Darah sendiri dibedakan menjadi komposisinya secara utama ada dua bagian, plasma darah and then blood cells atau sel darah. Nah, kira-kira gambarannya begini anak-anak. Jadi di dalam darah kita itu komposisinya adalah plasma darah itu lebih dari setengah bagian itu merupakan plasma darah. Jadi plasma darah itu sebenarnya berbentuk cairan yang tugasnya untuk mengangkut dan mengedarkan sel darah serta nutrisi yang diambil dari usus penyerapan. Jadi memang berbentuk cairan supaya lebih mudah beredar atau lebih mudah mengalir di dalam tubuh. Nah, sisanya adalah sel darah. Nah, sel darah sendiri itu dibedakan menjadi 3 bagian. Eritrosit atau sel darah merah, leukosit atau sel darah putih, and then trombosit. Nah, di antara sel darah ini, komposisi eritrosit atau sel darah merah jumlahnya paling banyak dibandingkan dengan leukosit dan trombosit. Nih ya, kira-kira komposisinya begini. Nah, berdasarkan peranannya, eritrosit itu adalah sel darah merah yang mengandung protein khusus yang kita kenal dengan hemoglobin. Jadi hemoglobin itu adalah protein di dalam darah yang memberi warna merah pada darah kita. Jadi karena komposisinya hemoglobin itu banyak, maka darah kita berwarna merah, begitu ya. Nah, eritrosit ini dibentuknya di sumsum tulang belakang kita. Di bagian dalam tulang belakang kita itu ada namanya sumsum, dan di bagian itulah pembentukan produksi pabriknya sel darah merah atau eritrosit ya. Nah, tugasnya eritrosit itu adalah to transport oxygen from lungs throughout the body and then take of carbon dioxide from the body and then into the lungs. Jadi mengikat, tugasnya hemoglobin itu mengikat oksigen di dalam darah dan mengedarkannya ke seluruh tubuh, lalu mengikat karbon dioksida untuk dibawa kembali ke paru-paru untuk ditukar kembali. Nah, eritrosit ini kira-kira punya waktu hidup sekitar 120 hari atau kira-kira 4 bulan. Jadi ada anjuran bahwa kamu kalau sudah dewasa mendonorkan darah itu kira-kira 3-4 bulan. Mengapa begitu? Ya karena memang tubuh kita selalu memproduksi sel darah yang baru, dan memang sel darah merah itu masa hidupnya hanya sekitar 4 bulan. Lebih dari itu sel darah merah itu akan dibuang keluar tubuh bukan dalam bentuk darah tetapi dalam bentuk keringat atau urin begitu ya. Dan
berupa sel-sel darah yang mati. Memang warnanya tidak lagi merah, gitu ya. Nah, lalu yang kedua adalah leukosit atau sel darah putih. Nah, anak-anak perhatikan sel darah putih itu komposisinya memang sangat sedikit di dalam tubuh kita dan memang dia tidak boleh jumlahnya lebih banyak dari sel darah merah. Tetapi peranannya cukup penting karena sel darah putih itu tugasnya untuk melawan infeksi virus atau bakteri dan jamur yang memicu perkembangan penyakit di dalam tubuh kita. Jadi tugasnya adalah memproduksi antibodi yang memerangi zat asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Jadi seperti tentara begitu ya anak-anak ya, yang bertugas sebagai keamanan sistem di dalam darah kita yang kalau mengenali ada zat asing maka dia akan melawan atau membunuh. Dengan cara diapakan? Dengan cara dimakan. Jadi sel darah putih itu memakan virus itu dan setelah memakan virus biasanya sel darah putihnya yang memakan virus itu akan mati dan dikeluarkan ke luar tubuh kita. Nah, penting tugasnya. Lalu ada lagi yang kita sebut dengan keping darah atau trombosit. Nah, trombosit ini peranannya adalah untuk proses pembekuan darah. Jadi ketika kita mengalami luka, maka trombosit ini yang berperan membentuk benang-benang fibrin supaya menghentikan perdarahan dan merangsang pertumbuhan jaringan baru di area luka. Jadi dia memang berperan untuk menutup luka yang terjadi ketika kita tidak sengaja mengalami luka, gitu ya. Nah, berdasarkan tugas dari masing-masing komposisi darah ini, maka berarti apa fungsi darah? What is the function of blood? Apa fungsi darah bagi tubuh kita? Oh, kita lihat berdasarkan komposisinya tadi ya. Kalau plasma darah berarti apa? Oh, berarti to transport nutrien, untuk mengangkut nutrisi from the small intestine, jadi dari usus halus, terutama di bagian usus penyerapan, throughout the body, untuk dibawa berkeliling ke seluruh tubuh. Jadi kalau ada bagian sel yang memerlukan nutrisi yang dibawa itu, maka diambil begitu anak-anak ya. Jadi untuk jasa angkutannya. And then to transport metabolic waste from cells to be excreted from body. Jadi untuk mengangkut sisa hasil metabolisme di dalam tubuh kita untuk dibawa juga keluar dari tubuh kita, disaring dan dibawa keluar, dibuang melalui urin atau keringat. Nah, itu fungsi berdasarkan fungsi plasma darah. Lalu dari fungsi sel darah merahnya sendiri atau eritrosit. Oh, berarti itu transport oxygen from lungs, jadi untuk mengangkut oksigen dari paru-paru kita in part of alveoli throughout the body, jadi di bagian alveoli untuk diangkut ke seluruh tubuh yang memerlukan oksigen. Jadi seluruh tubuh kita memerlukan oksigen. Jadi tugasnya darah atau hemoglobin atau sel darah merah tadi untuk mengangkut oksigen. Setelah diberikan ke sel atau ke tubuh, maka berubah menjadi karbon dioksida. Karbon dioksidanya to take carbon dioxide from the body to the lungs, dibawa kembali ke paru-paru. Nah, lalu apakah hanya itu Bu Lia? Jawabannya tidak, masih ada tugas yang lain, yaitu tugasnya leukosit atau sel darah putih. Apa tadi tugasnya? Ya, to form body immune, untuk membentuk sistem imun tubuh, daya tahan tubuh kita terhadap serangan penyakit yang masuk ke dalam darah. Jadi tugasnya untuk membunuh. And then to regulator of body, untuk mengatur sistem di dalam tubuh kita. Mengatur, karena mengapa mengatur ya? Karena memang dia mengangkut nutrisi atau zat-zat yang diperlukan oleh tubuh kita. Selain itu juga fungsinya darah untuk menjaga tubuh kita tetap hangat. Anak-anak, kalau tubuh kita masih dialiri darah, maka tubuh kita tetap hangat. Tetapi ketika darahnya tidak bisa mengalir, misalnya kalau ada orang yang jantungnya sudah tidak bisa berdetak, itu berarti darahnya sudah tidak bisa mengalir,
Nah, kalau darahnya tidak bisa mengalir, maka tubuhnya menjadi dingin. Biasanya mulai dari kaki karena tempat yang terjauh dari bagian pemompa, jadi pemompa darah, maka dia semakin dingin. Nah, itu berarti fungsi darah itu juga untuk mengatur suhu tubuh kita supaya tetap hangat. Oke. Jadi bisa kita simpulkan that blood is transportation organ in our body. Jadi darah itu adalah sistem angkutan di dalam tubuh kita yang mengangkut nutrisi-nutrisi, oksigen atau hasil metabolisme tubuh kita, dan untuk mengangkut body imun kita untuk berkeliling ke seluruh bagian tubuh kita. Jadi jasa angkutannya adalah darah di dalam tubuh kita. Oke? Nah, human circulatory organ, jadi apa saja sih alat di dalam tubuh kita yang berperan dalam proses peredaran darah? Ada dua, the first is heart and then blood vessels. Ada jantung dan ada pembuluh darah. Kita akan lihat satu persatu. From the first is heart. Nah, jantung. Nah, perhatikan kalau kamu meletakkan telapak tangan di bagian dada kiri atas, kamu akan merasakan ada denyutan di sana. Nah, itulah jantung kita. Posisinya memang berdampingan persis dengan paru-paru sebelah kiri. What is the function of heart? Heart as blood pump of body. Jadi berfungsi sebagai alat pemompa darah di dalam tubuh kita. Jadi darah kita itu bisa mengalir di dalam tubuh karena ada yang memompa, ya. Jadi alat pemompa darah di dalam tubuh kita. Nah, untuk memahami materi yang lebih lanjut, kamu perlu memahami ada istilah yang kita sebut dengan clean blood and dirty blood, darah bersih dan darah kotor. Ini tidak seperti arti sebenarnya, maksudnya anak-anaknya bukan berarti clean blood atau darah bersih itu darah yang sudah dicuci pakai sabun. No, tidak, bukan itu. Jadi clean blood is oxygen rich blood. Jadi darah bersih itu adalah istilah yang kita pakai untuk darah yang kaya akan oksigen. Jadi kalau darah kotor, jadi darah yang carbon dioxide rich blood, jadi darah yang kaya akan karbon dioksida. Jadi bukan darah yang banyak kotorannya, bukan. Itu hanya istilah yang kita pakai. Jadi kira-kira mengerti ya? Darah yang bersih itu berarti darah yang kaya akan oksigen, darah kotor itu berarti istilah yang kita pakai untuk darah yang kaya akan karbon dioksida. Apakah ada bedanya, Bulia? Biasanya memang ada bedanya. Jadi darah yang bersih itu biasanya warnanya lebih pekat merah, sedangkan darah kotor itu warnanya lebih cerah gitu ya, tidak terlalu pekat merahnya. Nah, ini adalah bagian dari jantung kita. Jantung kita itu dibedakan menjadi 4 bagian utama dan dua bagian. Maksudnya ada jantung sebelah kanan dan ada jantung sebelah kiri. Warnanya dibedakan bukan berarti isinya beda. Isinya memang beda. Yang ini sebelah kiri, sebelah kanan ini namanya bagian jantung kanan, yang ini jantung kiri. Diberi warna biru bukan berarti darahnya berwarna biru. Sama, darahnya berwarna merah tetapi isinya darah kotor. Sedangkan jantung kita yang sebelah kiri berisi darah bersih. Nah, ini ada 4 bagian, right atrium atau serambi kanan, and then left atrium, serambi kiri, right ventricle, bilik kanan, and left ventricle atau bilik kiri. Kamu bisa melihat di bukumu, di buku paketmu, bagian-bagian jantung ini ya. Nah, berdasarkan namanya, fungsinya sebenarnya mirip. Nah, right atrium atau serambi kanan ini fungsinya menerima darah. Jadi menerima darah dari mana? Kalau darah kotor berarti dari seluruh tubuh. Jadi dari bagian tubuh atas dan dari bagian tubuh bawah menerima darah kotor untuk dipompakan ke bilik kanan. Jadi tugasnya serambi kanan menerima darah kotor dan memompakannya ke bilik kanan. Kalau bilik kanan tugasnya memompa darah kotor ini keluar jantung. Keluar jantung kemana? Supaya darah kotornya berubah darah menjadi darah bersih yang kaya akan oksigen, berarti harus dipompa kemana?
Ya ke paru-paru. Nah, berarti darah kotor ini dipompakan oleh bilik kanan untuk keluar dari jantung ke paru-paru. Sedangkan bagian serambi kiri left atrium tugasnya untuk menerima darah. Sama ya anak-anak ya. Kalau yang serambi kanan tadi menerima darah kotor, yang serambi kiri tugasnya menerima darah tapi darah bersih. Kalau darah bersih berarti diterima dari mana? Dari paru-paru. Jadi menerima darah bersih dari paru-paru untuk dipompakan ke bilik kanan, bilik kiri, maaf. Untuk dipompakan ke bilik kiri. Lalu bilik kiri tugasnya apa? Untuk memompa darah keluar jantung. Sama ya, ini keluar jantung juga, tapi darah kotor keluar jantung. Yang ini memompa darah bersih keluar jantung. Kemana? Ke seluruh tubuh, karena kaya akan oksigen. Nah, jadi begitu ya anak-anak ya, tahu bedanya ya. Kalau serambi itu berarti untuk menerima darah. Kalau serambi kanan menerima darah kotor, serambi kiri menerima darah bersih untuk dipompakan ke bilik. Kalau bilik kanan memompa darah kotor keluar jantung, kalau bilik kiri memompa darah bersih keluar jantung ke seluruh tubuh. Oke? Nah, antara jantung kanan dan kiri ini ada valve atau ada selaput yang memisahkan. Tidak boleh ada kebocoran antara jantung kanan dan kiri. Kalau bocor berarti nanti tercampur dong darah kotor dan darah bersihnya, dan itu akan membuat darah yang bersih yang harusnya diedarkan ke seluruh tubuh menjadi masih mengandung karbon dioksida, dan itu membuat tubuhnya mengalami kekurangan oksigen. Itu biasanya dialami oleh orang yang mengalami kelainan jantung bawaan karena ada kebocoran di bagian jantung kanan dan kiri. Oke? Nah, and then human circulatory organ yang kedua, the second is blood vessels ya, pembuluh darah. Pembuluh darah itu berarti apa? Blood vessel is a pipe where blood flows. Jadi adalah pipa, saluran tempat darah mengalir dalam tubuh kita. Jadi dari dalam jantung dipompakan kemana? Ke seluruh tubuh. Jadi tidak boleh darahnya mengalir di luar. Jadi semua mengalirnya di dalam pipa-pipa. Jadi ukurannya paling besar dari jantung dulu, setelah itu bercabang, semakin kecil sampai ke seluruh sel tubuh kita. Jadi semua bagian tubuh kita punya serabut-serabut pembuluh darah seperti ini. Nah, kok ada yang warnanya merah dan biru ya Bu Lia ya? Oh, itu berarti apakah warnanya memang merah dan biru? Ya, memang ada yang memang warnanya merah dan ada yang kebiru-biruan. Nah, kenapa? Oh, ternyata pembuluh darah kita sendiri itu dibedakan menjadi 3. Ya, there are artery, vein, and capillary. Nah, untuk lebih jelas perhatikan gambar. Blood vessels, pembuluh darah kita yang berwarna merah, digambarkan berwarna merah, kita sebut sebagai pembuluh darah arteri. Pembuluh darah arteri itu berarti pembuluh darah yang tugasnya membawa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Itu namanya arteri atau pembuluh nadi. Nah, lalu kalau yang berwarna kebiruan ini berarti pembuluh balik atau vein yang membawa darah kotor dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Nah, tahu bedanya ya? Pembuluh nadi berarti mengangkut darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Pembuluh darah balik atau vena membawa darah kotor yang kaya akan karbon dioksida dari tubuh kembali ke jantung. Nah, tempat pertemuan keduanya adalah pada pembuluh-pembuluh darah yang kecil-kecil di dalam sel tubuh kita yang kita sebut dengan pembuluh capillaries of blood vessel. Jadi kalau dilihat warnanya warna biru dan merah, apakah warnanya memang biru dan merah ya Bu Lia? Anak-anak perhatikan biasanya kalau pembuluh nadi atau arteri itu biasanya posisinya di dalam, agak di dalam bagian kulit. Jadi tidak terlalu kelihatan kalau di
lihat secara langsung di bawah kulit, tetapi denyutannya biasanya terasa paling kuat. Contohnya begini, kalau kamu memegang leher, di bagian bawah leher, itu kamu akan merasa denyutannya cukup keras, apalagi kamu tekan agak dalam, itu berarti pembuluh nadi. Memang posisinya agak di dalam, tetapi denyutannya terasa lebih kuat. Itu sebabnya kita kenal dengan istilah denyut nadi begitu ya. Kalau dokter mau periksa denyut nadinya di mana posisinya, ada yang memegang di leher atau di pergelangan tangan biasanya. Nah, lalu yang pembuluh vena atau pembuluh balik itu memang warnanya kebiru-biruan. Anak bisa melihat mungkin di bagian punggung tangan atau di bagian telapak tangan kamu seperti melihat ada seperti pipa-pipa yang berwarna kebiru-biruan, itu memang pembuluh darah balik. Jadi itu mengangkut darah kotor untuk kembali ke paru-paru. Jadi ini ya, mengangkut darah kotor untuk masuk kembali ke paru-paru, sedangkan yang pembuluh vena, pembuluh nadi, membawa darah bersih dari jantung ke dalam tubuh, keluar, masuk ke tubuh. Nah, itu pembuluh darah kita. Oke, dan sistem circulatory system of human are double closed circulatory system adalah sistem peredaran darah yang tertutup dan ganda dan tertutup. Kenapa namanya tertutup, Bu Lia? Nah, tertutup itu berarti darah kita harus mengalir di dalam pembuluh darah. Jadi kalau ada yang sampai pembuluh darahnya terbuka, maka harus segera ditutup oleh trombosit atau keping darah tadi, karena tidak boleh darahnya mengalir di luar. Kalau mengalir di luar namanya bocor, tidak bisa ya. Jadi close circulation, blood flows through blood vessels, jadi harus mengalir di dalam pembuluh darah. Jadi kalau darahnya ada di bagian sel terkecil, ya berarti harus ada pembuluh darah sampai bagian sel terkecil itu namanya closed circulatory system. Jadi pembuluh darah kita mengangkut darah di dalam tubuh kita dalam kondisi tertutup. And then double circulation. Kenapa namanya double? Berarti itu ganda, 2 kali. Artinya dalam 1 kali beredar, darah kita melewati jantung sebanyak 2 kali. 2 kali yang dimaksud yang mana, Bu Lia? Systemic circulation, peredaran darah kecil, besar, maaf, sistemik itu berarti peredaran darah besar. Artinya apa? From heart, body, and back to the heart. Jadi from heart, ini ya, dari pembuluh darah yang arteri, dari jantung, di sebelah jantung bagian kiri, memompa darah ke seluruh tubuh, lalu dibawa kembali ke jantung. Pembuluh darah kembali ke jantung atau pembuluh vena. Jadi 1 kali peredaran ini kita sebut peredaran darah besar. Jadi 1 gitu ya. Kenapa namanya peredaran darah besar? Karena memang dari jantung dikirim ke seluruh tubuh. Bayangkan sampai ke telapak kaki misalnya, menempuh perjalanan yang panjang. Makanya namanya peredaran darah besar. Dari jantung ke seluruh tubuh. Ke seluruh tubuh itu kemana ya? Ke seluruh tubuh ya, bagian tubuh atas dan bawah, lalu kembali lagi ke jantung 1 kali. Yang kedua, peredaran yang kedua adalah pulmonary circulation, peredaran darah kecil, from heart, lungs, and back to the heart. Berarti dari jantung ke paru-paru, lalu kembali lagi ke jantung. Berarti yang kedua. Kenapa namanya pendek atau kecil? Karena memang jarak antara paru-paru dan jantung berdekatan posisinya. Kalau kita sudah belajar tentang paru-paru, paru-paru sebelah kiri itu posisinya berdampingan persis dengan jantung. Jadi memang perjalanannya lebih pendek jaraknya. Jadi makanya disebut pulmonary atau peredaran darah kecil. Jadi 2 kali anak-anak ya. Ini yang pertama dari jantung kembali ke jantung 1, lalu dari jantung ke paru-paru kembali lagi ke jantung sebelum diedarkan 2. Berarti double. Jadi 2 kali melewati jantung dalam 1 kali beredar. Makanya kita sebut sebagai double circulatory system. Jadi sistem peredaran darah manusia adalah double closed circulatory system. Double karena melewati jantung 2 kali, closed karena
darahnya mengalir harus di dalam pembuluh darah. Oke? Nah, oke. So the function of blood is transportation organ of body. Jadi alat angkut di dalam tubuh kita mengangkut oksigen, karbon dioksida, nutrisi, dan body imun di dalam tubuh kita. And then circulatory organ are heart and blood vessel. Heart is part of circulatory organ to pump the blood, untuk memompa darah, and then blood vessel as pipe to flows the blood, sebagai tempat mengalirnya darah. And then circulatory system of human is a double and closed circulation. Double karena 2 kali melewati jantung dalam 1 kali beredar, closed karena darahnya harus mengalir di dalam pembuluh darah. Oke? Nah, itu materi kita pada hari ini. Beliau berharap kamu enjoy, dan kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Oke, thank you, see you, bye-bye. Itu